yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan sebelumnya, yang mana pertemuan 3 kemarin kita berbicara mengenai green building. Nah, green building salah satu tujuannya adalah bagaimana kita membuat suatu pembangunan atau area atau suatu tatanan yang berkelanjutan. Maksudnya adalah berkelanjutan ini bagaimana kita tetap melakukan kegiatan pembangunan, akan tetapi lingkungan itu tidak memiliki dampak atau tidak terpengaruh dampak yang cukup besar dari kegiatan pembangunan tersebut. Sehingga di sini kita mengevaluasi kira-kira bagaimanakah pembangunan yang berkelanjutan tersebut. Oke. Nah, untuk CPMK, capaian pembelajaran kuliah hari ini itu adalah masih sama. Itu dan CPMK kedua itu mampu menerangkan potensi sumber daya manusia SDM Indonesia dalam pemanfaatan sumber daya alam, berikut peluang dan hambatannya. Jadi untuk sebelum UTS ini kita akan mengevaluasi, kita akan CPMK-nya adalah 2 kali. Jadi 2 CPMK, CPMK 1 sebelumnya mengenai ekologi dan CPMK kedua mengenai sumber daya manusia. Oke. Nah, pembangunan berkelanjutan atau System Development Goals itu System Development Goal itu merupakan suatu pembangunan berkelanjutan yang mana proses pembangunan baik berupa lahan, kota, desa, bisnis, masyarakat, industri, usaha dan lainnya dengan berpegang atau menerapkan prinsip dasar untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan. Artinya adalah ketika kita membuat satu kebutuhan pada saat ini, akan tetapi kita masih meninggalkan lahan, kita masih meninggalkan bumi untuk masa depan, untuk kalian semua, untuk generasi-generasi yang sekarang yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, sehingga untuk SDGs ini dikenal SDGs, System Development Goals, yang mana itu mereka setuju bagaimana kita bisa menyiapkan sistem atau ekosistem ataupun lingkungan yang sekarang ini tetap kita kelola, tetap kita eksplorasi, kita membuat pembangunannya, akan tetapi kegiatan itu semua itu masih bisa disiapkan untuk yang generasi yang akan datang. Sebentar ya, saya mau ada bentar. Sekaligus. Nah, jadi sehingga di sini tujuan dari SDGs atau Sustainable Development Goals ini adalah untuk memperbaiki kehancuran atau kerusakan lingkungan yang saat ini telah terjadi yang tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Nah, sehingga sini kita bagaimana itu mengembalikan, merestore atau memperbaiki lingkungan-lingkungan yang telah dieksplorasi oleh pendahulu sebelumnya, dan kita coba untuk mengembalikannya, kita memperbaikinya, yang mana nanti ekosistem ini ataupun lingkungan ini akan digunakan oleh generasi yang akan datang. Nah, dalam SDGs ini telah dilakukan kegiatan seperti meeting SDGs setiap 2 tahun sekali, yaitu mereka melakukan kegiatan evaluasi bagaimana agenda-agenda apa saja yang akan mereka bahas terkait dengan SDGs tersebut. Sehingga di sini mereka pada dari tahun 1987 sampai terakhir 2017 sudah ada. Itu mereka mengembangkan yang terakhir itu mengenai agenda for sustainable development, itu accompanied by a list of sustainable development goals, namely 17 objective and 116 targets. Artinya adalah untuk tahun 2015, pada agenda tahun 2015 mereka telah mencanangkan 17 wacana ataupun 17 objektif atau tujuan objek yang akan mereka canangkan bagaimana itu dapat kita kelola, dapat kita buatkan sustainable development-nya. Kita buat sistem yang berkelanjutan tersebut. Apa saja itu semuanya? Ini ada 17 goals SDGs yang mereka coba petakan. Ada tentang no poverty, kemudian no zero hunger, good healthy and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation,
available and clean energy, decent work and economic growth, industrial innovation infrastructure, reduce inequalities, dan lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, hampir beberapa bagian ini adalah berkaitan dengan lingkungan. Sebagai contoh, pertama adalah mengenai clean water and sanitation. Di sini dari topik-topik ini itu adalah ada topik lingkungannya tadi mengenai clean and life on land and itu berarti ada 1, 2, 9, 3, kemudian 4, 5, 6. 6 topik yang berkaitan dengan lingkungan. Artinya adalah dari topik tersebut hampir setengah atau 40% adalah berkaitan dengan lingkungan. Artinya adalah lingkungan juga menjadi concern bagaimana sistem development goal ini harus kita tetap jalankan agar bisa memperbaiki ekosistem ataupun lingkungan yang telah rusak sebelumnya. Nah, sehingga 6 topik tadi itu akan menjadi concern yang harus kita lakukan. Yang disarankan untuk semua negara bagaimana mereka bisa menghandle dan juga bagaimana mereka membuat sistem ataupun sistem kerja atau planning yang bisa memperbaiki lingkungan, baik itu sistem berkelanjutan tadinya. Nah, di antara 17 goal itu ada yang namanya goal nomor 9 tadi namanya. Itu adalah tentang build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation. Mengenai dampak dari lingkungan, dampak dari infrastruktur, inklusif dan juga sustainable industry dan mempercepat inovasi. Ini adalah yang ke-17. Nah, kenapa 17 kita concern? Karena ini berkaitan erat dengan bagaimana sustainable industrialization and inovasi. Inovasi di industri dan juga bagaimana pengaruh dampak dari pembangunan. Nah, dari pembangunan inilah yang harus kita desainkan bagaimana sebuah pembangunan tersebut yang mana biasa kegiatan pembangunan kawasan industri atau pembangunan industri itu rata-rata akan berkaitan erat dengan bagaimana si industri tersebut mampu mengelola lingkungan agar tetap terjaga dan tidak memiliki dampak terhadap mereka. Nah, sehingga di sana kita harus mengetahui bagaimanakah dampak dari suatu infrastruktur terhadap lingkungan kita. Ini bahasa Indonesianya. Membangun infrastruktur perketahanan, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong adanya inovasi. Nah, nanti ini ada tugas bagaimana tugas makalah dalam bentuk esai A4 dan dikirimkan ke classroom. Tolong identifikasi kira-kira bagaimanakah masalah struktur yang menurut saudara itu belum memenuhi kriteria sustainable selama periode pemerintahan ini atau periode pemerintahan sebelumnya 4 tahun sebelumnya. Karena kan ini baru periode sekarang, baru yang terbaru 2019. Selama 2019-nya itu bagaimanakah aplikasi infrastruktur, apakah itu sudah sesuai dengan SDGs atau tidak? Nah, apa yang tadi yang belum? Kira-kira apa yang belum dipenuhi oleh pembangunan kita terhadap goal yang tadinya? Oke, bisa akan buatkan di Google Doc, silakan dibuat masing-masing anggota, masing-masing orang untuk tugas. Nah, kalau kita lihat bahwasannya populasi di dunia itu saat ini adalah semakin meningkat. Bahwasanya di United Nations di Amerika itu telah mencoba untuk memetakan kepadatan penduduk di tahun 2049. Artinya adalah sekitar 50 tahun dari sekarang. Apakah jumlah penduduknya? Nah, itu rata-rata
kita lihat di sini yang ada warna biru muda itu mencapai sekitar 1 miliar, 1 miliar, 1 juta, 1 miliar, bilion juta, bilion miliar, 1 miliar orang, atau sampai sekitar 1,5 miliar orang. Artinya adalah sebagai contoh kita lihat di sini di daerah Asia, daerah Cina, kemudian Afrika, bukan ya, ini daerah mana ya? Oke. Afrika Tengah ya, Timur Tengah. Nah, ini mereka mulai daerah Asia ini, Asia Timur Tengah itu bahwa untuk daerah Cina ini, datang Cina memiliki padan penduduk yang cukup banyak, paling banyak 1,5 miliar. Kalau kita lihat lainnya itu adalah antara 300 juta sampai dengan 1 miliar orang. Nah, kota Indonesia itu ada sekitar 300 jutaan orang, atau tepatnya ada di 250 juta. Bagaimanakah dampak pembangunan atau dampak dari kenaikan jumlah penduduk tadi terhadap pembangunan, dan bagaimanakah suatu kepadatan penduduk atau pertumbuhan penduduk yang cukup besar terhadap lingkungan. Itu juga akan menjadi concern terhadap kita bagaimana kita nanti mendesain suatu negara atau mendesain suatu area sehingga dengan jumlah penduduk yang padat tadi diharapkan tidak terjadi eksploitasi yang besar-besaran, dan juga bagaimana kita bisa menjaga keistimewaan lingkungan ketika ada eksploitasi tadinya. Nah, di sini ada population growth rate. Ini adalah laju pertumbuhan populasi yang ada di dunia. Tahun 2017, kalau kita lihat di sini, bahwasanya yang minus itu adalah negara-negara yang, jadi untuk negara yang di bawah 0 itu memiliki warna yang berbeda. Itu adalah warnanya warna dari orange sampai ke warna merah. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah Jepang, itu memiliki sekitar minus 2%, antara 0 sampai 2%. Artinya jumlah penduduknya itu tetap karena kepadatan penduduknya itu tidak tinggi. Nah, ini akan menjadi permasalahan juga. Jadi, jika suatu negara tersebut jumlah penduduknya itu atau laju pertumbuhan penduduknya minus, maka akan diproyeksikan pada tahun berikutnya, pada tahun-tahun ke depannya, negara tersebut akan memiliki permasalahan terhadap pembangunan, baik itu ekonomi, sosial, terutama ekonomi tadi ya, ekonomi, sosial, infrastruktur, dan lainnya. Karena apa? Yang namanya suatu penduduk itu akan menjadi tulang punggung bagaimana kita menggerakkan roda ekonomi dan roda pembangunan yang ada di negara tersebut. Makanya sekarang kebetulan saya itu cukup lama tinggal di Jepang. Memang pada saat ini sejak tahun 2017 pemerintah Jepang itu mulai membuka cukup lebar pintu untuk pekerja dari luar, tenaga asing untuk bisa bekerja di Jepang. Nah, sehingga saya diharapkan ada penambahan penduduk dan diharapkan nanti adanya mungkin pernikahan silang antara orang asing dengan bangsa Jepang. Nah, jadi kalau nanti kalian ada saudara-saudara semua yang di sini mau ingin sudah selesai kuliah ingin kerja di Jepang, silahkan pergi ke Jepang sana, kerja di sana, dan mungkin bisa mau tetap sana juga bisa di sana. Dan karena kita kebetulan sudah memiliki agitasi JABI dari Jepang untuk yang sipil, sehingga bisa pendidikannya kurang lebih adalah sama dengan pendidikan Jepang. Oke. Nah, ini adalah jumlah penduduk di 20 negara yang memiliki top 10 largest population in the world. Top 20 largest population in the world. Oke. Nah, kita sudah tahu semua bahwasanya yang paling banyak itu adalah negara Cina. Negara Cina yang mana mereka memiliki jumlah penduduk yang paling banyak dan juga luas area yang paling banyak. Itu sekitar 1,5 miliar orang. Sedangkan untuk ini diikuti oleh India 1,3 miliar dan diikuti oleh Amerika dan Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini, siapakah sekarang yang mulai mengendalikan perekonomian dunia?
Nah, kalau kita lihat di sini yang banyak yang mulai bersaing dari segi ekonomi adalah Cina dan Amerika. Dan kalau kita lihat dari segi jumlah penduduknya, Cina dan Amerika itu memang Amerika hampir 3 kali lipatnya dari Cina penduduknya. Tapi sekarang Cina mulai bisa menyalip ekonomi Amerika, sehingga dia menjadi salah satu pusat sentral ekonomi di dunia sekarang. Sehingga sekarang Amerika juga cukup kewalahan bagaimana menarik magnet yang awalnya dari mereka itu bisa kembali ke mereka kembali. Nah, ini adalah India. Nah, ini juga cukup banyak 1,3 M penduduknya. Bahwasanya kenapa penduduk yang banyak ini dimungkinkan ekonominya akan jadi lebih banyak. Kenapa? Itu ada sumber daya manusianya. Perlu diingat, sumber daya manusia ini adalah yang akan menjadi penggerak roda ekonomi. Oke. Nah, sehingga di sini kita yang mana jumlah penduduknya sekitar 270 juta jiwa itu masih cukup mendominasi atau masih menjadi bagian dari pergerakan ekonomi dunia. Dengan jumlah banyak penduduk ini diharapkan kita pun juga bisa ikut dalam perkancahan ekonomi dunia. Akan tetapi kalau kita lihat di sini Indonesia masih cukup di bawah dari Amerika dan juga Cina. Sehingga sini kita harus menciptakan suatu lapangan kerja dan juga pembangunan yang bisa meningkatkan gairah lapangan pekerjaan Indonesia nantinya. Nah, oleh karena itu, dengan adanya pembangunan itu semua, diharapkan pembangunan itu tidak hanya saja serta-merta untuk membangun, tapi juga bagaimana pembangunan tadi itu bisa bersinergi dengan alam. Tidak mengeksplorasi alam terlalu banyak. Oke, ini sama tadi, jumlah penduduk dunia. Terus ada sekitar 7 miliar penduduk dunia cukup. Jadi kalau kita lihat sini, kalau kita bagi per luas area, ya kira-kira berapakah per orangnya dapat luas areanya tadi. Nah, sini kita lihat di sini ada jumlah pertumbuhan populasi per tahunnya. Sekitar 62.000 orang per tahunnya, oke. Jadi kalau untuk tahun ini itu sekitar 72 orang yang 72.000 orang yang lahir setiap harinya. Kematiannya ada sekitar 30.000. Jadi kalau kita lihat sekarang kondisi COVID ini, mungkin tingkat kematian akan cukup tinggi dan tingkat pertumbuhan penduduknya atau kelahiran akan cukup rendah karena sekarang ini cukup hampir beberapa negara memiliki tingkat kematian gara-gara COVID yang cukup tinggi. Nah, oleh karena itu, bagaimana tadi lingkungan itu bisa mempengaruhi adanya perubahan ekonomi, perubahan pembangunan, dan juga perubahan tatanan negara. Oleh karena itu, lingkungan menjadi salah satu porsi besar dalam SDGs untuk bisa kita kendalikan dan kita targetkan untuk bisa bersinergi dengan pembangunan. Ini juga kota besar di Afrika. Nah, kota besar ini kalau kita lihat baik itu di Cina, kemudian di India, di Pakistan, di Timur Tengah, Kairo, ini kemungkinan besar ini kalau kita lihat itu pembangunannya masih tidak terlalu tinggi dan lingkungannya pun juga tidak terlalu bagus. Untuk daerah Cina itu area itu pembangunan di kota besar ya, di Shanghai, di Guangzhou, kemudian di China sendiri dan lainnya itu memiliki pembangunan cukup baik dan juga sanitasi lingkungan juga cukup baik. Sehingga Cina itu menjadi salah satu negara yang cukup berkembang, mungkin masuk negara modern lah, yang cukup negara yang lagi transisi dari berkembang ke negara maju. Karena sekarang Cina memang mentoran untuk bisa menginvasi negara-negara lain. Contohnya di Indonesia, semoga Indonesia jadi satu korban invasinya si Cina nantinya. Oke. Nah, ini adalah model kondisi lingkungan di bumi. Yang tadi kita pelajari di awal, bagaimana alam itu akan menjadi salah satu penentu
atau salah satu penentu bagaimana adanya perubahan dalam tatanan negara, kemudian tatanan pembangunan dan lain-lainnya. Contoh masa COVID ini, ekonomi kita anjlok semuanya, hampir semua negara anjlok semua karena tidak bisa bekerja. Karena kalau kita bekerja, akan ancamannya adalah dengan ancaman nyawa. Kalau kita tidak bekerja, maka ekonomi pun juga akan menurun. Ekonomi menurun, maka pembangunan pun juga tidak berjalan dengan lancar. Nah, sehingga di sini kita lihat ini ada beberapa hot issue atau beberapa topik yang dari lingkungan itu yang yang sedang banyak terjadi perubahan, seperti biodiversity losses atau banyaknya keanekaragaman yang karena adanya perubahan karena adanya pembangunan, baik itu functional diversity, perubahan dari fungsi lingkungan, dan juga perubahan dari flora dan fauna yang ikut hilang karena ada perusakan hutan, pembangunan, dan lain-lain. Ini adalah mengenai change in land use. Ini adalah bagaimana perubahan suatu lahan menjadi dieksplorasi, digunakan. Contoh seperti lahan suatu area digunakan untuk pembangunan kota terbaru. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada warna abu-abu, warna hijau, warna kuning, dan warna merah. Ini menunjukkan zona-zona yang tingkat risiko atau tingkat dampak yang cukup besar terhadap lingkungan. Jadi kalau di sini warna merah ini yang cukup besar, jadi ada dia mengenai biodiversity losses. Yang kedua adalah mengenai biochemical cycles, yaitu fosfor, nitrogen. Nah, kalau kita lihat di sini, zona-zona merah ini dan zona merah ini itu berkaitan erat dengan bagaimana dampak dari pembangunan. Karena ketika dibangun, diversity losses tadi akan hilang juga. Karena kita membuka satu lahan. Yang kedua adalah bagaimana biochemical cycles, adanya kenaikan jumlah fosforus dan juga nitrogen di alam. Semakin tinggi jumlah nitrogen di alam, itu akan menyebabkan tidak keseimbangan suplai nitrogen di alam. Sehingga di sini suplai nitrogen itu apa saja? Kita lihat sini dari kegiatan rumah tangga juga banyak, dari penggunaan nitrogen, dari penggunaan deterjen. Dan juga dari pertanian apa saja, dari penggunaan pupuk. Dan dari industri, apalagi industri banyak yang melepaskan senyawa organik ataupun inorganik amonia, nitrogen ke alam. Kemudian fosforus juga sama. Fosforus ini itu cukup banyak dihasilkan dari limbah deterjen sebenarnya. Limbah deterjen kita itu di Indonesia masih banyak mengandung fosfor. Sehingga dengan adanya kandungan fosfor dan juga nitrogen di alam ini, maka dimungkinkan besar akan terjadinya pencemaran lingkungan. Pencemaran apa saja itu? Pencemaran yang mampu mengurangi jumlah oksigen yang disebabkan oleh eutrofikasi, di mana kenaikan jumlah nitrogen atau amonia dan juga menyebabkan kenaikan jumlah, kemudian kenaikan jumlah alga menyebabkan kurangnya oksigen yang ada di bawah. Oke. Dan untuk yang lainnya masih tidak terlalu baik, seperti ocean acidification sudah mulai sebenarnya, dan change in land use sudah mulai juga, dan climate change. Climate change ini sebenarnya ada beberapa orang yang tidak percaya adanya perubahan cuaca di dunia, karena mereka tidak meyakini ada perubahan cuaca. Tapi memang ada perubahan cuaca sebenarnya yang cukup ekstrim di dunia saat ini. Apa saja tandanya? Sebenarnya gampang kalau kita ingin melihat tanda. Contoh di daerah Kaliurang di UII, pada tahun sekitar sebelum tahun 2010-an, daerah Kaliurang ini saya sampaikan sebelumnya itu adalah masih banyak area sawah dan area hutan. Tetapi pada tahun 2019 itu telah jauh berbeda, sehingga sekarang ada banyak kawasan perkebunan. Apa dampaknya? Itu adalah naiknya suhu bumi. Kenapa tadi? Karena jumlah lahan terbuka atau lahan hijau terbuka tadi, RTH. Kamu deh bisa aja. Lahan tadi itu goblok. Proses apa namanya? Proses untuk menghilangkan kadar karbon dan juga karbon dioksida di alam. Goblok, kagak.
OP terbuang mengenai sia. Iya. Earth and its on use of natural. Ini eksplorasi besar besaran. Dan adanya eksplorasi. Nah, nice. Oke. Nah, dengan adanya eksplorasi ini makanya ekosistem di atas sini. Ketika kita mengeksplorasi lahan, hutan menghilangkan semua flora yang ada di sana, dan kita ambil semua yang ada dan kita ambil, kita mempertimbangkan bagaimana lingkungannya dan bagaimanakah setelah masa dari area ini nanti diapakan, akan digunakan untuk apa. Sehingga di sini ingin mengeksplorasi kita maka dampak lingkungan yang terjadi terhadap lingkungan sekitar. Kita membuka lahan, kemudian mengeksplorasi bumi tadi, dan kemudian kita pertimbangkan ketika lahan tadi tutup atau kegiatan itu tutup, itu bagaimana kita merestore, mengembalikan kembali seperti semua. Oke, jadi jangan sampai menjadi orang yang sama, yang mana kita hanya mengembangkan saja, tapi tidak bagaimana dan juga tekanan lingkungan yang terjadi. Dan kita harus memperhatikan ketika kita telah membuka suatu ya, di akhir selesai masa operasi tersebut, kita harus mempertimbangkan kita mampu mengisi manusia. Oke. Nah, ini ada beberapa berdampak terhadap lingkungan. Contoh seperti adalah fosforus atau penggunaan agriculture yang berlebihan di area pertanian. Nah, kita tahu bahwasanya area pertanian ini memang membutuhkan pupuk. Akan tetapi pupuk ini kita harus lihat dari manakah kita membuat tadi. Bahan apa saja. Dan ketika kita memakai pupuk tadi, bagaimanakah cara pemakaiannya? Apakah sesuai metodenya atau caranya atau dengan takarannya atau tidak. Sehingga di sini kalau kita tidak melakukan kegiatan, kalau kita tidak mengukur dan tidak menimbang kira-kira bagaimana seberapa banyak fosfor ataupun urea tadi yang kita gunakan, itu akan tadi berdampak kepada lingkungan. Bagaimanakah dampaknya tadi? Itu adalah bagaimana tadi dampaknya fosfor ini itu adalah dapat menyebabkan perubahan air di nanti bagaimana perubahannya nanti silakan untuk mencari, nanti saya coba berikan tugas. Ini adalah mengenai minyak dan bumi, minyak, gas. Nah, minyak dan gas bumi kalau kita lihat sebenarnya hampir semua negara ini berusaha untuk mengeksplorasi area masing-masing dalam mengakses, dalam mendapatkan sumber minyak yang berlebih di masing-masing negara atau masing-masing tempat tersebut. Karena mereka beranggapan karena memang minyak dan gas ini merupakan salah satu komponen utama dalam menggerakkan kehidupan kota. Artinya adalah kalau kita tidak memiliki sumber energi yang cukup, maka gerakan kota tersebut tidak akan berjalan lancar. Nah, bagaimana dengan energi lainnya? Kita harus mempertimbangkan bagaimana energi yang tadi berkelanjutan tadi. Energi berkelanjutan tadi kita bisa mengganti energi yang menggunakan fossil fuel cell tadi, kita menggunakan energi lain. Contoh apa saja? Kita bisa menggunakan dari energi biofuel, dari energi dari ekstraksi tanaman, kemudian dari energi natural energy resources dari alam, contoh seperti dari angin, wind turbine, kemudian dari PLTA, dari air, kemudian dari geothermal, dari ataupun menggunakan reaktor nuklir. Nah, memang pada saat ini
energi yang paling banyak digunakan itu adalah energi dari oil and gas dan juga coal. Oke. Ini merupakan energi yang paling banyak digunakan. Akan tetapi perlu kita ingat energi-energi ini itu sifatnya adalah terbatas. Maka akan ada masanya akan habis. Yang kita tadi membutuhkan kita harus bisa mencari bagaimana sumber energi lainnya atau energi energy resources berkelanjutan yang sustainable yang bisa kita gunakan nantinya dan tidak akan habis karena kita bisa sustainable kan, kita bisa tanam kembali. Nah, tadi adalah beberapa contoh resource energi tadi. Itu adalah tadi seperti dari biofuel, kemudian dari geothermal dan lainnya. Nah, saat ini memang salah satu energi yang paling banyak resource income-nya itu adalah dari coal, dari batu bara. Nah, dari batu bara memang paling banyak, dan nomor 2-nya adalah dari minyak dan gas. Kan tetapi pembakaran coal ini jauh berbahaya daripada pembakaran dari minyak dan gas. Karena apa? Coal ini dapat menghasilkan senyawa gas CO2, gas CO, dan gas sulfur, pemakaran sulfur dan lainnya. Yang mana semua gas tadi itu akan berdampak untuk menjadi supply emisi gas rumah kaca ke lingkungan. Dengan adanya peningkatan jumlah suplai gas ke rumah kaca di lingkungan, gas-gas tadi, gas SOx, NOx, gas karbon dioksida, itu akan berpotensi untuk menciptakan adanya ozone depletion. Sehingga ada ozone depletion akan menyebabkan bahan lingkungan yang cukup drastis di area tersebut. Oke, saya rasa cukup untuk yang pertemuan ini. Nanti akan saya berikan ada tugasnya yang sudah kalian buat semua. Dan untuk pertemuan kelima akan saya lanjutkan nanti dari video. Yang mana video ini kita akan berbicara bagaimana dari pembangunan tadi, dari eksplorasi gas ini ataupun dari pembangunan ini, itu akan bagaimanakah dampaknya. Oke. Nah, sehingga di sini nanti